Inter Milan kembali harus menelan pil pahit setelah kalah dari Juventus dalam laga di Turin. Meski tampil dominan, terutama di babak pertama, pasukan Simone Inzaghi gagal mengonversi peluang mereka menjadi gol. Sebaliknya, Juventus justru mampu memanfaatkan momen dengan efektif, lewat gol Francisco Conceição yang memastikan kemenangan bagi tim tuan rumah. Kekalahan ini menambah catatan buruk Inter ketika bermain di kandang Juventus. Meskipun secara statistik mereka sering tampil lebih baik, hasil akhir justru sering tidak berpihak kepada mereka. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang mentalitas dan konsistensi tim. Henrikh Mkhitaryan bahkan mengungkapkan kekhawatirannya setelah pertandingan, mengisyaratkan adanya perasaan puas diri di antara para pemain yang mungkin berdampak pada performa mereka. Dari segi permainan, Inter terlihat bergantung pada momen-momen tertentu untuk bersinar. Beberapa laga menunjukkan mereka sebagai tim yang tak terbendung, tetapi di pertandingan lain, mereka kesulitan menemukan ritme dan kehilangan efektivitas dalam mencetak gol. Statistik juga menunjukkan bahwa mereka mencetak gol lebih banyak daripada yang diharapkan dari peluang yang diciptakan, menandakan ketergantungan pada keberuntungan dan penyelesaian akhir yang tajam. Kelelahan fisik dan mental juga mulai terlihat dalam skuad Inter. Lini tengah yang dulu menjadi kekuatan mereka kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dengan hanya Nicolo Barella yang berusaha memberikan dorongan emosional bagi tim. Sementara itu, permainan di sisi sayap juga mengalami pasang surut, dengan beberapa pemain tampil impresif, tetapi tak cukup memberikan perbedaan signifikan. Kini, tantangan bagi Simone Inzaghi dan timnya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara mentalitas juara dan performa yang konsisten. Masih ada jalan panjang menuju akhir musim, tetapi Inter harus segera menata ulang strategi dan kesiapan mereka, terutama menghadapi laga penting melawan Napoli di awal Maret. Keputusan dan penyesuaian yang dibuat dalam beberapa pekan ke depan bisa menjadi penentu antara keberhasilan atau kekecewaan di akhir musim. Meskipun Inter Milan harus menelan kekalahan di Allianz Stadium, satu pemain mereka tetap mendapat pengakuan di top 11 resmi pekan ke-25 Serie A yang disusun bekerja sama dengan Fanta Calcio. Denzel Dumfries menjadi satu-satunya pemain nerazzurri yang masuk dalam daftar tersebut, berkat performa impresifnya saat menghadapi Juventus. Sementara itu, Como menjadi tim dengan jumlah perwakilan terbanyak dalam top 11, dengan 3 pemain masuk dalam daftar. Mereka adalah bek Froje Smolcic serta 2 pencetak gol dalam kemenangan Como atas Fiorentina, Hassani Diao dan Nico Paz. Meskipun hasil pertandingan tidak berpihak kepada Inter, keberadaan Dumfries di daftar pemain terbaik pekan ini menunjukkan kontribusinya yang signifikan di lapangan, terutama dalam pertandingan krusial melawan rival berat mereka, Juventus. Hakan Çalhanoğlu masih mengalami kesulitan menemukan performa terbaiknya setelah kembali dari cedera. Gelandang asal Turki itu terlihat belum mencapai kondisi optimalnya, sesuatu yang juga diangkat dalam laporan Corriere dello Sport. Inter Milan kehilangan sosok kunci di lini tengah mereka, dan Simone Inzaghi kini dihadapkan pada dilema, apakah terus memberinya menit bermain untuk mempercepat pemulihan ritmenya atau mengistirahatkannya hingga benar-benar siap. Hal ini kembali terlihat dalam laga sulit melawan Juventus, di mana ex-pemain AC Milan itu tampil di bawah standar dan kurang tajam dalam mengatur permainan. Statistik menunjukkan penurunan signifikan dalam performa Çalhanoğlu. Sebelum cedera, ia mencatatkan 57% duel sukses dan memenangkan 54% bola kedua. Kini, angka tersebut turun drastis menjadi 32% dan 31%. Kemampuannya dalam menciptakan peluang dan merebut bola juga menurun, dari rata-rata 1,9 menjadi 0,5 peluang per pertandingan, serta dari 5,7 menjadi hanya 2,1 bola yang berhasil direbut kembali. Cedera yang berkepanjangan telah menghambat momentum Çalhanoğlu musim ini. Kini, tantangan bagi dirinya dan tim pelatih Inter adalah menemukan cara terbaik untuk mengembalikannya ke performa puncak, mengingat peran vitalnya dalam strategi nerazzurri di sisa musim ini. Gol spektakuler yang dicetak Nico Paz dalam laga melawan Fiorentina akhir pekan lalu semakin menegaskan bakat luar biasa pemain muda asal Argentina tersebut.
Saat ini, PAS bermain untuk Como, tetapi status kepemilikannya masih dipegang oleh Real Madrid. Los Blancos menjualnya ke Como pada musim panas lalu dengan harga 6 juta euro, namun mereka tetap mempertahankan kontrol melalui klausul pembelian kembali yang akan meningkat seiring waktu, 9 juta euro pada Juni 2025, 10 juta euro pada 2026, dan 11 juta euro pada 2027. Selain itu, Madrid juga memiliki hak untuk menyamai tawaran dari klub lain serta diskon 50% jika Como menjualnya kembali di masa depan. Ketertarikan terhadap PAS pun semakin meningkat. Inter Milan disebut-sebut telah beberapa kali melakukan pendekatan untuk memboyong pemain kelahiran Tenerife tersebut. Namun, Como tampaknya enggan melepasnya. Mereka berambisi untuk bertahan di Serie A dan ingin menjadikan PAS sebagai fondasi masa depan mereka. Sebagai langkah konkret, Como dikabarkan berupaya menegosiasikan ulang kontraknya dengan Real Madrid agar klausul pembelian kembali dihapus, tentunya dengan kompensasi finansial yang layak. Rumor menyebutkan angka 20 juta euro sebagai harga yang diajukan, tetapi jika performa PAS terus menanjak, nilai tersebut bisa melonjak jauh lebih tinggi. Kini, pertanyaannya adalah apakah Real Madrid akan membawa kembali pemain muda berbakat ini, atau justru Inter dan klub besar lainnya yang berhasil mengamankan jasanya? Analisis La Repubblica hari ini menyoroti berbagai kelemahan Inter Milan, termasuk kritik terhadap performa tim dan keputusan taktis Simone Inzaghi. Pernyataan Henry Mkhitaryan tentang kurangnya fokus tim memang menjadi perhatian, tetapi menurut laporan tersebut, hal itu tidak cukup untuk menjelaskan fakta bahwa 14 dari 28 gol yang kebobolan musim ini terjadi setelah menit ke-70. Beberapa pemain kunci seperti Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, dan Lautaro Martinez juga mendapat sorotan. Lautaro, misalnya, tampil tajam saat menghadapi tim seperti Venezia, Bologna, Empoli, dan Lecce di tahun 2025, tetapi gagal mencetak gol dalam laga besar melawan Milan, Fiorentina, dan Juventus. Keputusan Inzaghi dalam melakukan pergantian pemain juga dikritik. Perubahan yang ia lakukan disebut-sebut justru membuat keseimbangan di sisi kiri tim terganggu. Dari para pemain yang dimasukkan sebagai pengganti, hanya Nikola Zalewski yang dinilai memberikan kontribusi yang cukup berarti. Dengan semakin ketatnya persaingan di papan atas Serie A, Inter kini menghadapi tantangan besar untuk mengatasi kelemahan ini jika ingin tetap bersaing dalam perburuan gelar. Inter Milan tampaknya kehilangan taji di Serie A dan hanya benar-benar menunjukkan performa terbaiknya di Liga Champions. Analisis dari Tuttosport menyoroti bahwa dalam 6 pertandingan besar yang sudah dimainkan musim ini melawan Napoli, Atalanta, Juventus, dan Milan, Nerazzurri hanya mampu mengumpulkan 6 poin. Bahkan, 3 dari poin tersebut diraih saat melawan Atalanta pada bulan Agustus, ketika bursa transfer masih terbuka. Beberapa kelemahan Inter pun mulai terlihat. Tidak adanya wajah buruk seperti musim lalu, di mana tim mampu bermain lebih agresif dan efektif, menjadi salah satu masalah. Selain itu, pola permainan Inter kini sudah terbaca oleh lawan, sehingga pelatih-pelatih tim pesaing telah menyiapkan strategi untuk meredam mereka. Di Eropa, Inter masih mampu tampil lebih fokus dan disiplin, tetapi bertaruh hanya pada Liga Champions bisa menjadi risiko besar. Gelar Supercoppa Italia sudah berlalu, dan kini mereka dihadapkan pada perempat final Coppa Italia melawan Lazio, hanya beberapa hari sebelum duel krusial kontra Napoli di Serie A. Yang menarik, Napoli kini hanya fokus pada liga domestik tanpa gangguan kompetisi lain. Ini menjadi situasi langka bagi sebuah tim yang masih bersaing memperebutkan Scudetto. Dengan tekanan semakin besar, Inter harus segera menemukan kembali performa terbaiknya jika tak ingin kehilangan peluang di kompetisi domestik. Kebijakan transfer musim panas Inter Milan menjadi sorotan tajam dalam analisis Tuttosport. Nerazzurri dinilai kurang efektif dalam membangun skuad yang lebih segar dan kompetitif. Dengan rata-rata usia skuad mencapai 30 tahun 306 hari, tertua sejak musim 1994-1995, Inter dianggap tidak melakukan regenerasi yang cukup signifikan. Beberapa rekrutan baru pun menuai pertanyaan. Josep Martinez, yang dibeli seharga 15 juta euro, hanya menjadi cadangan tanpa pernah digunakan.
Sementara dua rekrutan bebas transfer, Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi, juga belum menunjukkan dampak besar. Zielinski disebut-sebut sudah mengalami penurunan performa sejak di Napoli, sedangkan Taremi masih kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem Simone Inzaghi. Namun, kritik terbesar menurut Tuttosport adalah kegagalan Inter merekrut penyerang yang mampu melewati lawan secara individu. Nama Albert Gudmundsson sempat menjadi impian, tetapi transfer tak terwujud. Saat ini, satu-satunya penyerang dalam skuad yang memiliki kemampuan individu seperti itu adalah Joaquin Correa, namun ia hanya menjadi pilihan kelima di lini depan. Keputusan-keputusan ini membuat Inter tampak kurang memiliki variasi taktis dalam menyerang. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat, strategi transfer yang kurang tepat ini bisa menjadi batu sandungan bagi Nerazzurri dalam perburuan gelar. Kurangnya efektivitas lini depan Inter kembali menjadi sorotan setelah kekalahan dari Juventus. Corriere dello Sport menyoroti bagaimana kegagalan memanfaatkan peluang, terutama oleh Lautaro Martinez, memperjelas minimnya opsi serangan Nerazzurri selain duet Tula. Lautaro sendiri disebut mengalami pasang surut dalam produktivitasnya. Setelah mencetak 8 gol dalam 8 laga pertama di tahun 2025, kini ia hanya mengoleksi 4 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Namun, masalah utama bukan hanya ketajaman Lautaro, melainkan absennya kontribusi dari pemain depan lainnya. Marcus Thuram, yang biasanya menjadi tandem utama, masih terganggu cedera pergelangan kaki, yang terlihat jelas dalam performanya melawan Juventus. Opsi lain seperti Marco Arnautovic dan Mehdi Taremi belum mampu memberikan dampak signifikan. Arnautovic sempat menjadi pahlawan saat melawan Fiorentina, tetapi kontribusinya dalam pertandingan lain masih minim. Sementara itu, Taremi, yang awalnya diprediksi bisa menjadi pesaing serius di lini depan, justru mengalami penurunan performa. Bahkan, dalam laga melawan Juventus, ia sempat nyaris mencetak gol spektakuler dengan tendangan salto, tetapi permainan keseluruhannya dinilai sangat lemah, hingga Simone Inzaghi akhirnya menggantikannya. Sementara itu, Joaquin Correa, yang sempat kembali mendapat kesempatan bermain, juga tidak memberikan dampak berarti. Dengan kondisi seperti ini, Inter diperkirakan akan melakukan perombakan lini depan pada musim panas mendatang. Setidaknya satu penyerang baru diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada Lautaro dan Thuram. Namun, dengan performa yang masih belum meyakinkan, kini muncul pertanyaan besar, apakah Inter harus tetap mempertahankan Taremi untuk musim depan? Parma resmi menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih baru mereka setelah memecat Fabio Peccia. Ini menjadi tantangan besar bagi pelatih asal Rumania tersebut, yang sebelumnya berkarier di sistem kepelatihan tim muda Inter Milan. Cifu kini mendapat kesempatan pertama memimpin tim profesional dengan tugas berat menyelamatkan Parma dari situasi sulit. Dalam menjalankan tugasnya, Cifu akan didampingi oleh staf kepelatihan yang terdiri dari Antonio Gagliardi sebagai asisten pelatih, Angelo Palombo sebagai asisten teknis, dan Nicola Pavarini sebagai pelatih penjaga gawang. Dalam pernyataan resmi, klub Parma menyampaikan sambutan hangat kepada Cifu dan timnya serta berharap mereka bisa membawa Parma kembali ke jalur yang lebih baik.